Hai teman-teman, kami dari kelompok 12. Kali ini kami akan memaparkan materi stilistika dalam artikel yang berjudul Gaya Bahasa dalam kumpulan puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tias. Saya Syarifah Saptaning Wahyu. Hai sobat, saya Sabit. Perkenalkan, nama saya Humairatul Wardah. Kelompok kami akan membahas tentang analisis gaya bahasa dalam kumpulan puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono dengan melalui kajian stilistika. Nah, stilistika sendiri merupakan ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam suatu karya sastra. Nah, gaya bahasa merupakan cara pengarang mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan gaya kepribadian penulis. Nah, di sini gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dibagi menjadi dua, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya bahasa yang termasuk dalam gaya bahasa retoris, yang mana di sini gaya bahasa retoris yang diperoleh dalam hasil penelitian yaitu antara lain yang pertama, gaya bahasa aliterasi. Nah, di sini ditemukan data yang berbunyi seperti nanah yang meleleh dari ujung-ujung jarum jam dinding. Nah, data tersebut diperoleh dari penggalan puisi yang berjudul Ku Terka Gerimis. Dari data di atas menunjukkan gaya bahasa aliterasi, yang mana gaya bahasa aliterasi adalah gaya bahasa yang tersusun dari pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Pengulangan ini terdiri 2 atau 3 pengulangan. Hal ini tampak pada baris kedua, yang mana terdapat bunyi konsonan yaitu pada huruf G dan M, pada kata-kata ujung-ujung, jarum-jarum, dan jam. Selain itu, pada baris kedua juga terdapat pengulangan konsonan yang sama yaitu pada konsonan J, yang terdapat pada kata jarum-jarum dan jam. Nah, pengulangan konsonan yang sama pada kata-kata dalam penggalan puisi tersebut, pengarang maksudkan untuk menghadirkan efek estetik sebagai unsur perhiasan atau penekanan. Nah, gaya bahasa ini dipilih oleh pengarang karena pengarang mengajak pembaca untuk mendengar dan merasakan apa isi hati si pengarang. Gaya bahasa ini dipilih karena hanya bisa dimengerti melalui perasaan dan penghayatan. Bahasa yang puitis dapat membuat hati pembaca tersentuh, seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh pengarang. Selanjutnya yaitu gaya bahasa asonansi. Nah, di sini terdapat data yang berbunyi dan bunga-bunga bangku dan beberapa orang tua. Data tersebut ditemukan pada puisi yang berjudul Kukirimkan Padamu. Nah, data di atas termasuk data yang menunjukkan gaya bahasa asonansi, yang mana gaya bahasa asonansi adalah gaya bahasa pengulangan yang merujuk pada pengulangan vokal pada kata atau frasa yang berurutan dalam baris-baris puisi. Nah, hal ini dapat dilihat pada pengulangan bunyi vokal A dalam kata dan, bunga-bunga, bangku, beberapa, orang, dan tua. Nah, kemudian terdapat juga pengulangan bunyi vokal U dalam kata bunga-bunga, bangku, dan tua. Nah, pengulangan bunyi vokal yang sama dalam penggalan puisi tersebut dimaksudkan untuk menambahkan kesan estetis dan efek penekanan dalam sebuah puisi. Nah, pengulangan ini digunakan oleh pengarang guna untuk menimbulkan kesan kehalusan, kelembutan, dan keindahan bunyi. Lalu yang ketiga yaitu gaya bahasa anastrof. Nah, di sini terdapat data yang berbunyi perahumu biar aku saja yang menjaganya. Nah, dari penggalan di atas terdapat pada puisi yang berjudul
akulah si telaga. Nah, dari penggalan itu menunjukkan gaya bahasa anastrof, yang mana gaya bahasa anastrof adalah gaya retoris yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. Nah, hal ini dapat dilihat pada kutipan puisi tersebut. Terdapat pembalikan susunan kata-kata yang penempatan kata perahumu sebagai objek seharusnya berada di akhir kalimat. Selanjutnya, frase biar aku saja sebagai subjek seharusnya berada di awal kalimat. Nah, pada frase yang menjaganya sebagai predikat seharusnya berada di tengah kalimat. Dalam hal ini, kata gantinya sebagai kata ganti orang seharusnya tidak perlu digunakan. Dengan demikian, susunan penempatan kata-kata tersebut jika mengikuti kaidah tata baku seharusnya berbunyi seperti ini. Biar aku saja yang menjaga perahumu. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui perbedaan antara struktur kalimat yang digunakan pada teks sastra, dalam hal ini puisi, dengan susunan teks non-sastra yang mengikuti kaidah tata bahasa baku. Selanjutnya yaitu gaya bahasa asindeton, yang mana telah ditemukan data yang berbunyi menggosok-gosokkan tubuh di karang-karang, menyambar berputar-putar membuat lingkaran, menyambar mabuk membentuk batu-batuan. Nah, judul puisi dari data yang sudah dipaparkan di atas yaitu berjudul Sudah Kutebak, yang mana menunjukkan gaya bahasa asindeton. Nah, gaya bahasa asindeton adalah gaya bahasa yang berupa acuan di mana beberapa kata, frase, dan klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Nah, hal ini dapat dilihat pada kutipan puisi tersebut, yang mana tidak menggunakan kata sambung untuk menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Hal ini digunakan oleh penulis untuk menimbulkan efek keindahan dalam suatu puisi. Nah, yang mana tujuannya yaitu supaya pembaca seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis. Selanjutnya yaitu gaya bahasa polisindeton. Pada data ke-28, terdapat pada sebuah kalimat, kaukah yang melintas di antara korek api dan ujung rokokku, sambil melepaskan isyarat yang sejak lama kulupakan kuncinya. Pada halaman 57, paparan data di atas menunjukkan gaya bahasa polisindeton. Hal ini dapat dilihat dari penggalan puisi tersebut yang menggunakan kata hubung dan untuk menghubungkan kata yang satu dengan kata lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menambah keindahan dari sebuah puisi. Selanjutnya, yaitu gaya bahasa histeron proteron, yaitu pada data ke-30. Pada kalimat, yang fana adalah waktu, kita abadi. Terdapat pada halaman 35. Paparan data di atas menunjukkan gaya bahasa histeron proteron. Hal ini dapat dilihat pada kutipan yang fana adalah waktu dan kita abadi, yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis. Pada kenyataannya, yang fana adalah kita dan waktu adalah abadi. Penulis puisi membuat terbalik dengan kenyataan yang ada untuk menambah kesan estetik dalam sebuah puisinya. Selanjutnya, yaitu pleonasme. Data ke-31 terdapat pada sebuah kalimat, lalu terdengar seperti gema. Hai, siapa gerangan yang membawa pergi jasadku? Terdapat pada halaman 7. Kutipan tersebut menggunakan gaya bahasa pleonasme. Hal ini dapat dilihat pada kutipan terdengar seperti gema yang merupakan bentuk penggunaan kata-kata berlebihan. Kata-kata yang berlebihan tersebut dihilangkan, artinya tetap utuh. Dalam hal ini, kata terdengar mengacu pada suara atau bunyi. Begitu pula dengan gema, mengacu pada suara dan bunyi. Dengan demikian, apabila kata gema dihilangkan, maka kutipan lalu terdengar
Hai siapa gerangan yang membawa pergi jasadku, masih memiliki arti yang utuh. Penggunaan gaya bahasa tersebut dimaksudkan untuk memberi efek ketertarikan pembaca atau pendengar terhadap puisi yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu gaya bahasa prolepsis antisipasi. Terdapat pada data ke-33 pada kalimat di sumur itu si pembunuh itu membasuh muka, tangan, dan kakinya. Pada paparan data di atas menunjukkan gaya bahasa prolepsis atau antisipasi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di sumur itu si pembunuh dan membasuh muka, tangan, dan kakinya. Merupakan ungkapan terlebih dahulu mempergunakan kata-kata atau sebuah kata sebelum peristiwa yang sebenarnya terjadi. Hal ini, peristiwa yang sebenarnya yaitu si pembunuh membasuh muka, tangan, dan kakinya di sumur itu. Penggunaan gaya bahasa ini dimaksudkan untuk memberi kesan mendalam pada sebuah puisi, seolah-olah kejadian atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi dalam hidupnya dan dapat dirasakan oleh pembaca dan pendengar. Selanjutnya, gaya bahasa hiperbola. Di dalam kumpulan puisi Sapardi Djoko Damono, hiperbola terdapat pada puisi Cat Air untuk Rizky. Kutipannya yaitu, jangan berbisik, mengganggu hujan. Hal itu dapat dilihat pada kutipan tersebut yang merupakan pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan sesuatu. Pernyataan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat karena bentuk dari pernyataan tersebut digunakan hanya untuk menimbulkan efek yang mendalam terhadap sebuah puisi. Kemudian, gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam kumpulan puisi Sapardi berjudul Perahu Kertas. Di dalamnya terkandung gaya bahasa simile, metafora, personifikasi, metonimia, antonomasia, dan hipalase. Pertama, simile atau persamaan. Terdapat pada kutipan seperti nanah yang meleleh di ujung-ujung jarum jam dinding pada puisi Kuterka Gerimis. Gaya bahasa simile dapat dilihat pada kutipan tersebut yang merupakan sesuatu yang disamakan oleh penulis yang sebenarnya tidak sama, tapi dianggap sama oleh penulis. Persamaan itu dinyatakan secara eksplisit atau terang-terangan dengan menggunakan kata seperti sebagai penanda gaya bahasa persamaan atau simile. Persamaan atau simile digunakan untuk menunjukkan suatu kesamaan antara kedua hal tersebut yang sebenarnya tidak sama. Yang kedua yaitu metafora. Kutipannya yaitu hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput, pada puisi Hatiku Selembar Daun. Pada kutipan metafora tersebut, bentuk analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk singkat. Hatiku selembar daun pada teks puisi tersebut bukan untuk menyatakan maksud hatinya adalah selembar daun, tetapi untuk menggambarkan bahwa hatinya seperti sebuah daun yang mudah rapuh. Yang ketiga, personifikasi. Terdapat pada puisi Akulah si Telaga, kutipannya ialah Akulah si Telaga, berlayar di atasnya. Gaya bahasa personifikasi terlihat pada kutipan Akulah si Telaga, yang merupakan bentuk penggambaran benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan yang bertindak, berbuat, atau berbicara. Dalam hal ini, kata telaga, penulis menggambarkan itu adalah dirinya, mengacu pada danau yang dianggap memiliki sifat insan. Penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam teks tersebut menyebabkan benda mati menjadi tampak hidup, layaknya seorang manusia. Metonomia terdapat pada halaman 65 yang berbunyi, ada yang sedang diam-diam merubah menjadi dirimu. Kalimat tersebut merupakan penggunaan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain yang memiliki pertalian yang sangat dekat.
Ungkapan ada yang sedang diam-diam berubah menjadi dirimu memiliki pertalian erat dengan metamorfosis yang mengacu pada perubahan bentuk dan pilihan bentuk. Dalam hal ini, penulis menggantikan kata metamorfosis dengan kata berubah yang memiliki artian yang lebih dekat. Penulis menggunakan kata berubah dilihat dari kata setelahnya, yaitu menjadi dirimu. Terdapat penekanan kata yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin menjadi dirimu. Bagaimana cara menjadi dirimu? Yaitu dengan cara berubah. Maka dari itu, penulis menggunakan kata berubah untuk melengkapi kalimat agar lebih baik penyampaiannya. Penggunaan gaya bahasa metonomia dimaksud untuk menggantikan sebuah nama dari suatu hal dengan sesuatu yang berhubungan. Selanjutnya ialah antonomasia. Terdapat pada halaman 13 yang berbunyi, "Kukirimkan padamu kartu pos bergambar." Kalimat tersebut merupakan contoh penggunaan gaya bahasa antonomasia. Hal ini dapat dilihat pada kata istriku yang merupakan bentuk epileta, gelar resmi atau jabatan untuk menggantikan nama dari seseorang. Dalam hal ini, kata padamu merujuk pada kata istriku, karena kata tersebut menuju pada seseorang yang dituju oleh pengarang. Kata istriku sendiri terdapat setelah kalimat kukirimkan padamu kartu pos bergambar. Selanjutnya ialah hipalase. Hipalase terdapat pada halaman 15 yang berbunyi, "Berlayarlah sampai memandang harumnya cahaya." Uraian tersebut merupakan penggunaan bahasa hipalase. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan memandang harumnya cahaya yang digunakan untuk menerangkan sebuah kata yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata yang lain. Ungkapan memandang harumnya cahaya seharusnya dikenakan untuk menerangkan kata yang lain, yaitu memandang indahnya cahaya. Jadi, antara memandang harumnya cahaya dan memandang indahnya cahaya merupakan suatu kebalikan alamiah. Maksudnya bukan hidung yang memandang cahaya, tetapi matalah yang memandang cahaya. Sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak video kami. Sampai jumpa.